Udah keluar. Tutorial pakai backgroundnya ada di yang di chat sendiri sama aku ya. يا سلام يا حبيبي يا حبيبي صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد. Oh, HP.
Ari, bisa dimulai, Ri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo semuanya, selamat sore. Selamat sore dan selamat datang di Selamat sore. acara kita yang super seru ini. Gimana kabarnya? Sehat, Baik nggak? alhamdulillah. Pada baik nggak sekarang? Sehat. Pada Sehat, semangat sehat. nggak? Ya, semoga pada semangat ya, karena sebentar lagi kita bakal have fun bareng dalam EduTalk, ya, punyanya Zuriat EduTalk, di balik cerita perguruan tinggi dunia, ya. Santai aja, have fun hari ini, karena di sini kita bakal belajar ugal-ugalan ya, bukan ugal-ugalan dalam mencintai yang nggak perlu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Hanin dari Pondok Pesantren Aliman Putri. Nah, pasti sebagian dari teman-teman udah pada kenal sama saya kan? Makanya saya hari ini excited banget karena kita kedatangan beberapa teman-teman dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Pondok Pesantren Miftahul Huda, dan Persis Bangil, ya. Langsung saja selanjutnya sambutan dari penyelenggara EduTalk, Kak Farah Fauziah LLM. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat. Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dari Aliman Putri, ada juga peserta dari Pondok Persis Bangil ya. Ada juga dari Miftahul Huda yang dari Nganjuk, dan ada juga Pesantren Insan Kamil, alhamdulillah sebagai tamu dari Nganjuk juga. Ada juga yang dari Gontor ya. Ya, alhamdulillah pendaftarnya dari pesantren-pesantren tersebut yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada pembicara yang alhamdulillah merupakan santri-santri juga yang telah selesai dan masih menempuh studi, salah satunya Kak Ima dari alumni Mesir dan Kak Izul dari mahasiswa sekarang yang belajar di Turki. Selamat datang semuanya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang Dzurriyyat ini apa sih. Jadi Dzurriyyat sendiri adalah sebenarnya itu akronim dari Dzurriyyatut Thulab yang artinya keluarga besar para pembelajar gitu. Nah, jadi kami hadir sebagai mediator antara pesantren dan dunia akademik internasional dengan misi thalabul ilmi lillah gitu. Karena kan kita semua di sini sebagai santri dan beberapa juga telah lulus dari pesantrennya dan insya Allah akan melanjutkan lagi ke jenjang perkuliahan mungkin atau baik di dalam ataupun di luar negeri. Jadi misinya tetap thalabul ilmi lillah gitu. Cuman kan kadang mungkin dari pesantren-pesantren itu kita kurang ya informasi apa namanya gimana caranya untuk studi di luar negeri atau mungkin apa aja sih kiat-kiat yang bisa kita cari baik dari segi informasi, syarat-syarat yang bisa kita dapat aksesnya. Kalau kita nggak ikut acara-acara beginian itu biasanya susah untuk diakses. Jadi salah satunya Dzurriyyat adanya untuk itu sebagai mediator itu. Gitu. Nah, itulah mengapa pada kesempatan kali ini kami pertemukan antara adik-adik dari pesantren yang untuk kali ini kami lagi kerjasama sama pesantren Aliman Putri ya. Nah, jadi Arih sama teman-teman di sini kami ajak untuk kontribusi untuk bareng-bareng ngisi acaranya nih gitu. Jadi panitianya juga dari Aliman Putri, dari apa namanya petugas acaranya tadi dari moderator, dari admin grup itu juga dari Aliman Putri gitu. Dan alhamdulillah ketika di-share ternyata pesertanya tidak hanya dari Aliman Putri, ada juga dari pondok-pondok lainnya gitu.
Nah, dari situ juga kami mengajak kakak-kakak yang alumni dari pesantren untuk ikut juga menjadi kolaboratornya gitu. Kenapa kita inisiasikan seperti ini? Karena alhamdulillah dulu kami juga ketika kuliah berkesempatan kuliah di luar negeri, dulu ceritanya juga dibantu sama kakak-kakak yang alumni dari pesantren, dikasih informasi, dikasih tahu cara-caranya untuk daftar ke sana seperti apa. Nah, kami pengen agar amal jariah beliau-beliau ini tidak hanya berhenti di kami gitu. Jadi kita pengen meneruskan kepada adik-adik sekalian. Maka dari itu, alhamdulillah Dzurriyyat ini terinisiasi dan teman-teman bisa kolaborasi dan join bersama di acara ini. Jadi alhamdulillah ya, ala kulli hal semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama Allah perkenankan menjadi amal jariah yang mendatangkan manfaat dan barokah bagi kita semua. Jadi selamat belajar adik-adikku, selamat beristifadah dari kakak-kakakmu di sini. Mungkin cukup itu dulu. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Farah atas sambutan yang telah diberikan. Langsung saja kita buka EduTalk hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ingatkan dulu, dalam EduTalk ini jika ada pertanyaan, kan selepas ini ada sesi pembicara 1. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, harap diberikan di sesi diskusi ya. Langsung saja sesi pertama kita kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super duper keren. Langsung aja kita sapa Kak Zulfikar Imaduddin dari Universitas Erbakan Turki. Terima kasih Kak Ari Hanin. Sebelumnya, hai teman-teman. Perkenalkan, aku mau perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Zulfikar Imaduddin. Aku alumni Pondok Modern Gontor. Untuk sekarang aku sedang kuliah di Najmuddin Erbakan University. Jurusannya aku di sinema, radio dan televisi. Sekarang aku di tahun ketiga. Sebenarnya aku tahun keempat, cuman gara-gara di Turki itu 1 tahunnya untuk belajar bahasa, jadi 1 tahun itu full buat belajar bahasa. Jadi aku baru masuk kuliahnya tahun kedua. Nah, sekarang aku lagi di semester 6 atau di kelas 3 gitu, teman-teman. Untuk selanjutnya, aku akan membawakan judul cara memilih jurusan yang tepat, passion versus realita gitu. Yaitu tujuannya apa ya? Kenali dirimu sebelum memilih jalan panjang yang akan kamu tempuh. Mungkin untuk kuliah itu lumayan panjang ya, itu 4 tahun. Kalau sebelumnya itu di SMA 3 tahun atau di SMP 3 tahun, mungkin di perkuliahan ini jenjangnya agak panjang dan kita fokus di satu jurusan gitu. Contoh mungkin kalau pas di SMP, di SMA kita masih disuguhkan banyak-banyak mata pelajaran, entah itu eksak, entah itu sosial, entah itu agama dan lain sebagainya. Nah, mungkin di pondok juga kayak gitu, ada yang mungkin kitab, habis itu ada matematikanya, habis itu ada IPS-nya gitu. Nah, tapi untuk di perkuliahan ini mungkin tidak sebegitu menyebar. Jadi fokus di satu kasus, di satu case gitu. Nah, jurusan dan apa ya? Passion dan realita. Oke, untuk sebelumnya aku mau masuk ke jurusan dulu. Jurusan itu bisa dibilang fondasi karir masa depan. Jadi karir kalian di masa yang akan datang itu bisa jadi ditentukan dari kalian awal pemilihan jurusan. Kalian memilih jurusan di awal perkuliahan. Nah, itu bisa jadi di situ fondasinya. Nah, salah pilih jurusan bisa berujung pada rasa tidak puas, stres, dan perubahan haluan di tengah jalan.
Kadang ada nih teman-teman yang aku mau daftar di Univ A gitu. Univ A nih bagus. Nah, untuk jurusan gampang lah, nanti jurusan apa aja yang penting aku masuk di Univ A dulu. Set, udah masuk Univ A, keterima jurusan yang aneh, contohnya sastra mesin gitu kan. Aku dapat sastra mesin nih, tapi aku kan kuliah di Univ A, Univ yang bagus gitu. Udahlah ambil aja, sikat aja dulu, untuk jurusan juga nanti bisa dipelajari gitu. Nah, seiring mungkin masuk tahun pertama masih oke. Habis itu tahun kedua mulai goyah. Apa ya ini? Kok jurusannya kayak gini ya? Kayak kok nggak aku banget sih gitu. Dan menjalaninya gitu capek. Jadi kayak ah, kok capek banget ya, tugasnya banyak. Habis itu nggak passion di aku, nggak masuk. Kok agak beda. Nah, mulai tahun ketiga itu biasanya kayak "Ah, apa sih ini apa sih? Udahlah, aku ini aja, udahan aja." Nah, di situ biasanya kayak yang sangat disayangkan ya teman-teman. Kadang orang itu di awalnya mereka nggak mau ribet. Nah, di awal mereka nggak mau ribet, akhirnya di tengah-tengah, di tengah-tengah mereka itu kayak menyesalnya itu di tengah-tengah perjalanan. Bahkan bisa jadi bentar lagi itu udah selesai. Cuman karena emang udah capek, habis itu nggak passion juga, akhirnya ditinggal gitu. Kalau enggak ganti kan sayang ya, sayang. Habis itu juga sayang biaya, sayang waktu, habis itu sayang tenaga juga. Nah, seperti itu. Habis itu pentingnya menyelaraskan antara passion, minat, dan realita, kesempatan dan kemampuan. Nah, untuk selanjutnya, passion. Apa itu passion? Passion itu minat atau hal yang membuat kita merasa hidup dan bersemangat. Ingat, minat atau hal yang membuat kita merasa hidup dan bersemangat. Contoh, contoh ketika kita mengerjakan sesuatu dengan passion kita, contoh Kak Ari itu passionnya di seni gitu, contoh menggambar, pengen masuk jurusan arsitek. Walaupun tugas di jurusan arsitek itu banyak banget, tapi kalau Kak Arih itu passionnya di situ, suka di situ, ketika ketika tugas banyak banget itu diiringi dengan passion, senang mengerjakannya, kadang kita nggak bakal ngerasa capek gitu di situ. Jadi kita ya udah, oh, orang tugasku juga hobiku gambar gitu kan, gambar-gambar bangunan. Habis itu kayak aku juga senang di sini, aku juga nggak capek, kayak it's okay lah, asik gitu. Nah, jadi mengerjakan tugas-tugas yang mungkin di beberapa beberapa teman-teman itu merupakan beban, ketika dikerjakan dengan passion, itu jadi kayak nggak kerasa beban gitu, kayak ya udah ini hobi aku gitu. Ya aku mengerjakannya dengan senang hati, nggak ada tersirat beban, asik kok. Aku juga bisa improve gambaran ke sini ke situ, aku bisa improve desain bangunan ke sini ke situ, asik lah gitu. Nah, itu passion. Tapi di samping itu teman-teman, nah ada realita, yaitu kondisi dunia nyata. Mungkin prospek kerja, biaya kuliah, daya saing, dan lain-lain. Contoh, biasanya gini, eh, teman-teman apa ya, pendidikan PGSD gitu, PGSD. Jangan PGSD deh, yang agak sulit, contohnya teknik nuklir ya, teknik nuklir. Teknik nuklir eh, itu mungkin dari Kak, bentar aku mau Kak Hara deh, Kak Hara. Jadi Kak Hara ini pengennya teknik nuklir. Nah, udah passion banget nih, dia senang banget sama hitung-hitungan, senang banget sama eksak, senang banget sama kimia. Gitu, udah dia tuh expert banget lah contohnya. Nah, tapi ketika itu realitanya mungkin prospek kerjanya masih sedikit gitu. Mungkin teknik nuklir di Indonesia eh, jembatan di dunia pekerjaannya tuh masih sedikit, dan mungkin biaya kuliahnya juga tinggi. Nah, habis itu saingannya juga banyak. Maksudnya saingan dari tenaga-tenaga ahli yang mungkin udah apa ya, lebih expert dalam bidang teknik nuklir itu lebih banyak. Nah, kadang kadang itu realitanya seperti itu.
kayak pengen ambil teknik nuklir, tapi ternyata realitanya seperti ini. Nah, akhirnya kayak harus digali lagi nih. Ayo, mungkin di teknik nuklir bukan nggak ada change, nggak ada opportunity untuk masuk teknik nuklir. Ayo cari jurusan yang lain. Mungkin bisa masuk. Contoh ada keinginan di manajemen gitu. Oh, aku kayaknya passion deh di manajemen, dan mungkin manajemen lapangan pekerjaannya banyak. Habis itu manajemen, apalagi ya, manajemen itu kayak banyak dibutuhkan di mana-mana. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi tolak ukur lagi, barometer kayak, oh, mending aku daftar manajemen aja deh gitu. Nah, tapi ingat teman-teman, setelah pertimbangan ya, jangan hanya mengejar apa yang kamu cintai, pastikan juga kamu bisa hidup dari situ gitu. Jadi kayak jangan aku suka ya udah ini aja. Nah, tapi kadang kita nggak harus ngeliat opportunity-nya gitu. Kayak eh, kadang-kadang jurusan yang lagi banyak nih tahun ini, lagi banyak dibutuhkan di dunia pekerjaan. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi mungkin bakal berbeda seperti itu. Habis itu eh, next di cara mengenali minat dan potensi pribadi. Nah, cara mengenali minat dan potensi pribadi yaitu refleksi diri. Apa yang paling kamu sukai dan kamu lakukan saat mempunyai waktu luang? Contohnya kayak mungkin ada dari teman-teman yang waktu luangnya itu suka untuk mendengarkan curhatan orang lain. Nah, eh, suka menyelesaikan masalah-masalah yang dipunyai teman-temannya. Contohnya di satu tongkrongan nih. Contohnya di satu tongkrongan, dia dia orangnya problem solving banget. Dia orangnya pemecah masalah, pemecah kebuntuan banget. Temennya pundung, ada ini. Dia bagian ngasih masukan, bagian ngasih nasihat. Habis itu bagian apa ya, pendengar yang baik. Nah, mungkin itu bisa terindikasi cocok masuk psikologi. Nah, seperti itu. Habis itu eh uji minat, ikuti tes minat dan bakat. Misalnya kayak di MBTI. Di MBTI itu juga kadang berpengaruh berpengaruh untuk jurusan apa yang akan kita tentukan. Nah, kadang apalagi ya, konsultasi kayak konsultasi dengan ahli gitu kan. Kalau aku passionnya di sini, kira-kira aku harus masuk ke mana ya gitu. Nah, itu kalau konselor ahli bakal bakal ngasih masukan tentang contoh kalian mengutarakan kendala dan permasalahan kalian di sini. Habis itu kalian outputnya pingin di sini gitu. Pasti dari konselor ahli kayak bakal menyarankan, oh kamu permasalahannya ini, dan kamu minat di bidang ini, berarti kamu cocoknya itu di sini. Nah, seperti itu. Itu teman-teman. Habis itu konsultasi dengan guru, orang tua, atau mentor. Nah, ini konsultasi mungkin kalau kalau teman-teman apalagi yang baru lulusan pondok ya, yang baru lulusan pondok tuh kadang emang blind banget dengan dunia perkuliahan. Soalnya mungkin di semester akhir kita difokuskan dengan ujian-ujian yang banyak banget. Habis itu akhirnya ya udah, yang penting aku pingin lulus dulu aja gitu. Aku lulus dulu aja, dan untuk urusan urusan kuliah nanti aja lah gitu. Nah, tapi seharusnya kita udah harus siap-siap teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang ada ngabdi, bisa 1 tahun mengabdi itu sambil menggali passion, mencari informasi entah tentang perkuliahan itu tersebut, tentang jurusan itu, tentang universitas, bahkan tentang beasiswa. Kita harus udah mulai kulik-kulik dari start dari 1 tahun masa mengabdi tersebut. Jadi kayak jangan mengabdi itu ya fokus untuk mengajar, tapi jangan lupa kayak kalian masih ada next step selanjutnya gitu di dunia perkuliahan. Gali potensi kalian, gali passion kalian, minat dan bakat kalian. Nah,
ketika itu kalian udah mengenali diri sendiri, nah nanti untuk pemilihan jurusan atau pemilihan pemilihan eh, fakultas atau prodi tersebut kayak ya udah aku udah kenal diriku nih, aku udah passion di sini, jurusanku opportunity-nya banyak untuk masuk kerja atau eh, apa atau tugas-tugasnya udah relevan sama aku udah cocok banget di sini, oke aku masuk. Jadi kalian akhirnya nggak harus berpikir lama lagi gitu untuk pemilihan jurusan. Emang kadang memilih jurusan itu yang agak sulit teman-teman. Jadi kita bahkan aku aja dulu sempat diskusi juga sama orang tua, sama kakak, sama em, sepupu. Jadi kayak ini gimana ya gitu. Nah, dari situ kayak akhirnya oh iya di situ makan waktu. Makanya aku saran aku buat teman-teman ya kalau bisa 1 tahun waktu mengabdi itu manfaatkan juga untuk menggali potensi kalian. Seperti itu. Habis itu lihat presisi di bidang mana, di bidang apa kamu sering unggul. Contohnya hmm, di bidang apa ya? Desain, gitu kan. Di bidang desain. Eh, aku udah tahu nih dasar-dasar desain. Habis itu aku mau apa? Mau mengembangkan di perkuliahan gitu. Bisa banget teman-teman. Jadi kayak eh, gimana ya? Udah ada basicnya nih, udah tahu passionnya contoh di desain. Nah, ketika kalian masuk kuliah perdesainan, tugasnya habis itu kayak eh, apa dasar. Nah, ini apa ya gitu. Nah, kadang kadang di situ itu. Habis itu untuk studi kasus. Nah, untuk studi kasus yaitu contohnya ada di sekitar kita biasanya. Bahkan aku sendiri aja kayak gitu dulu kayak gitu. Realita ingin mengambil jurusan A, tapi enggak. Keinginanku ingin mengambil jurusan A, tapi realitanya jurusan jurusan B eh, dapatnya atau kayak opportunity-nya atau kayak saran dari teman-teman, saran saran dari orang tua, saran dari senior senior gitu. Nah, itu harus kita pertimbangkan matang-matang teman-teman. Soalnya gini, kadang oke saran dari orang tuh bagus, kayak gimana ya? Saran dari orang-orang tuh kayak oh ini masuk iya ini kayak apa outputnya tuh seperti ini, outputnya bakalan sukses, pekerjaan apa lapangan pekerjaannya bakalan banyak, habis itu apalagi change untuk jenjang karir selanjutnya itu lebih banyak. Tapi teman-teman yang menghadapi kuliah itu kita lagi gitu. Nah, kalau emang kalian udah yakin dengan passion itu dan cocok dan kalian tahu sebenarnya apa yang kalian tuju dan apa goalsnya, itu kalian nanti diskusikan. Untuk sekarang kan mungkin apa kita kuliah juga dibiayai dari orang tua ya. Jadi kita 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 sampaikan kepada orang tua goals kita untuk ini tuh seperti ini. Jelaskan kepada orang tua. Mungkin orang tua bakal menerima kok kalau emang kita sungguh-sungguh di situ dan kita komitmen yakin bakal bisa di jurusan ini. Mungkin orang tua juga bakal ACC gitu. Tapi mungkin dari orang tua juga butuh kejelasan kayak apa apa nanti goalsnya ketika kamu mengerjakan jurusan ini kamu bakalan komitmen atau enggak. Nah, itu mungkin komitmen yang diperlukan dari orang tua gitu. Habis itu oke, menggali informasi dari eh, ahli ya. Kalau tadi beberapa udah ada memanfaatkan alumni-alumni. Habis itu sarana untuk konsultasi. Apa aja sarana untuk konsultasi? Ada alumni, konselor pendidikan, dan teman mungkin ya. Jadi untuk yang pertama itu alumni. Kenapa alumni? Nah,
Soalnya mungkin alumni itu lebih tahu lapangan, lebih tahu yang ada di lapangan itu seperti apa gitu teman-teman. Contoh di Turki ya, contoh di Turki. Beberapa kemarin ada yang nanya ke aku, Kak, kalau di Turki itu perlu bawa rupiah banyak-banyak nggak ya gitu? Atau eh, bawa ATM aja gitu, nanti ditarik di sana gitu. Nah, kalau kalau aku sebagai alumni atau aku yang sedang stay di sini, aku tahu teman-teman, kayak aku bakal rekomendasiin kamu bawa kartu aja gitu. Soalnya di sini rupiah itu di money changer kurang laku, bahkan nggak laku gitu. Atau tidak bawa dolar. Nah, tapi bawa dolar juga nanti charge-nya bakal banyak. Nah, mungkin nanti bawa kartu aja, habis itu jangan lupa m-bankingnya ditaruh HP, ketika nanti ada penukaran uang, contoh dari rupiah langsung ke lira, nanti bisa bisa apa kursnya itu sama gitu. Soalnya kan kurs di sini naik turun ya teman-teman. Secara di sini negara inflasi gitu. Kadang di sini satu lira hari ini tuh bisa contoh satu lira hari ini tuh 400 rupiah, besok itu bisa 450 rupiah gitu. Jadi itu untuk alumni 2 yaitu konselor pendidikan. Konselor pendidikan itu contohnya kayak ya contoh seperti Zuriat gitu. Yang mahal dari konselor pendidikan itu diskusinya teman-teman. Diskusinya. Jadi kayak diskusi itu kenapa mahal? Soalnya kadang dari konselor pendidikan itu mereka gimana ya? Mereka menyelesaikan masalah-masalah juga. Contoh membimbing kalian ke jurusan yang tepat, membimbing kalian memilih minat dan bakat, membimbing kalian meyakinkan kepada passion tersebut, ataupun membimbing kalian kepada realita yang ada gitu. Jadi mungkin teman-teman konselor pendidikan seperti Zuriat ini tahu ke depannya itu seperti apa. Jadi mereka nggak fokus yang di sekitar kita aja gitu, kayak nggak fokus yang sekarang-sekarang aja. Bahkan mereka mungkin memikirkan apa yang akan datang gitu, apa yang akan terjadi, mungkin kayak mereka udah kalkulasiin ini seperti ini. Nah, kayak gitu. Habis itu manfaatnya kalian bisa tes minat dan bakat, berdiskusi tentang pemetaan jurusan dan informasi beasiswa. Nah, informasi beasiswa dari IG, akun Instagram Zuret juga udah banyak ya. Kemarin tadi itu aku lihat ada yang beasiswa Pakistan, ada yang Maroko, yang Afrika, ada yang Asia juga ada gitu. Nah, untuk selanjutnya, apa lagi ya? Oke. Bentar, untuk selanjutnya aku bakal ngasih mungkin pesan-pesan inspiratif ya. Pesan-pesan inspiratif. Jangan takut bermimpi besar, tapi juga jangan buta terhadap kenyataan. Itu. Jurusan bukan penentu hidupmu, tapi awal perjalanan untuk membentuknya. Untuk calon mahasiswa luar negeri, tanamkan niat, buka pikiran, siap beradaptasi. Beradaptasi dengan apapun. Survive-nya kita harus rasain. Habis itu adaptasi dengan kulturnya yang mungkin di situ nanti kita agak sulit. Adaptasi dengan budayanya, adaptasi dengan orang-orangnya, bahkan nanti adaptasi dengan segala hal gitu. Sifat-sifat orang-orangnya, hawanya, musimnya. Nah, itu yang kadang mungkin dari teman-teman kayak apa ya? Apa sih ini kok setiap hari dingin banget. Musim musim dingin minus 20 derajat gitu. Mending aku di Indonesia aja dingin-dinginan anget-angetan gitu. Ya, ketika kalian udah memilih atau memantapkan hati untuk ke suatu daerah, contoh Turki ya, contoh kalian mantapkan hati ke Turki, ya udah kalian harus siap dengan segala konsekuensinya gitu. Kalian harus siap, segala hal kalian harus siap, kayak survive, harus bertahan. Soalnya
kuliah di luar negeri itu bukan hanya tentang mengejar akademik, teman-teman. Jadi kita juga diajari ditampar keadaan, diajari cara bertahan hidup. Nah, contoh seperti itu. Nah, habis itu jurusan yang fleksibel itu lebih sering dihargai di dunia global. Mungkin seperti ini ya contohnya. Ketika jurusan komunikasi di Indonesia itu peminatnya udah mulai turun, di sini tuh opportunity-nya mungkin berbeda, teman-teman. Contoh di Indonesia jurusanku ya radio, sinema dan televisi. Di Indonesia mulai jarang peminatnya, tapi di sini opportunity-nya masih banyak. Bahkan dari jurusan tersebut masih bisa nyambung ke teater, yang notabene-nya di sini itu teater tetap tayang 2 minggu sekali, dan ya wah banget gitu. Di sini masih masih banyak. Mungkin kalau di Indonesia teman-teman ada yang ini ya, kayak teater itu gimana ya? Mungkin dari teman-teman juga ada yang pernah belum lihat teater gitu. Nah, aku pun baru ngelihat teater di sini. Nah, seperti itu. Jadi opportunity jurusan itu di tiap-tiap negara bakalan berbeda, seperti itu. Habis itu ini yang terakhir yang aku tekanin banget, jangan hanya ikut tren, ikuti arah sesuai diri. Jangan cuma ikut FYP TikTok, jangan cuma ikut FYP Instagram, jangan cuma ikut FYP Facebook gitu. Contoh kayak sekarang ini yang lagi booming jurusan fashion design gitu, fashion design. Nah, mungkin tren-tren FYP itu bakal bertahan paling lama cuma 2 bulan, teman-teman. Nah, selebihnya ya udah kita survive. Nah, kalau kalian ikut pemilihan jurusan itu di setir tren TikTok, kalau enggak tren IG gitu, selebihnya kalian bakalan bingung. Masa iya kalian mau ganti jurusan setiap 2 bulan sekali, kan enggak kan? Nah, kayak gitu. Jadi tanamkan kepada diri kalian sendiri, ikuti arah yang sesuai pada diri kalian. Itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu penutup ya. Passion memberi semangat, realita memberi arah. Keduanya harus berjalan bersama. Pilih jurusan dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Karena kita sendiri nanti yang akan menjalani studi tersebut. Kalau ada kurangnya itu dari saya, kalau ada lebihnya itu dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik banget ya guys, ternyata cerita dari Kak Zulfikar. Nah, habis ini kita akan menyaksikan tayangan dari universitas yang ada di Turki. Apakah kau secara ini? Tidak, jangan aku ikut Tri. Sekarang aku yang akan menggantikanmu. Kamu yang
Ternyata Turki indah banget kan teman-teman. Nah selanjutnya nggak kalah seru kita akan saksikan pembicara kedua kita yaitu Ustazah Imam Makfiroh yang merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dan juga merupakan alumni dari Pondok Pesantren Al-Iman Putri. Kepada Ustazah Imam Makfiroh kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, udah pada kenal Ana belum? Udah, Udah ya. udah. Udah ya. Kemarin di masjid soalnya. Oke. Iya, masih inget ya. Kemarin baru ke Aliman. Sekali lagi ini ya, saya perkenalan dulu. Nama Imam Makfiroh, asli dari Mojokerto. Saya alumni Al-Iman tahun 2015. Berangkat ke Mesirnya tahun 2016. Berarti setelah pengabdian langsung ke sini. Oke. Sampai situ dulu perkenalannya. Tema yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang menentukan peta studi luar negeri untuk santri dan lulusan pesantren. Kenapa harus ada kata untuk santri dan lulusan pesantrennya? Karena memang santri itu punya beberapa privilege ya, bisa kita katakan seperti itu. Manfaat dari yang didapatkan oleh santri itu lebih dari yang bukan santri, khususnya kalau teman-teman mau kuliah di negara-negara yang jurusannya agama atau di negara-negara yang berbahasa Arab atau Timur Tengah atau yang berbahasa Inggris juga, karena kita udah terbiasa bilingual juga kan. Jadi mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, bolehlah kita jabanin ya. It's okay. Oke, peluang santri untuk bisa kuliah di luar negeri itu cukup besar. Saya bisa katakan sangat besar ya. Kenapa? Kita memiliki banyak poin plus dari apa yang kita sudah dapatkan di pesantren. Apalagi kalau pesantren kita memiliki muadalah. Teman-teman udah tahu ya apa itu muadalah. Muadalah itu berarti kerjasama antara univ-univ di luar dengan pesantren kita. Alhamdulillah pesantren induk kita ini ya Gontor ya. Kita kan pondok alumni ya. Di sini kita juga masuknya ke IKPM, ke komunitas kumpulan alumni Pondok Pesantren Gontor. Ada IKPI juga yang lebih khusus. Nah, di situ kita memiliki kemudahan lebih. Jadi ada jalur khusus seperti beasiswa yang diberikan oleh Grand Sheikh ke
alumni Gontor itu tanpa melewati tes Kemenak ya. Tapi untuk selain pondok pesantren yang tidak memiliki muadalah, bisa juga ikut tes secara bebas lewat Kemenak bersama dengan seluruh peserta-peserta lain dari berbagai background. Gitu. Terus privilege kita sebagai santri apalagi? Kita di pondok pesantren kita sudah diajarkan bahasa Arab dan bahasa Inggris secara aktif. Ini khususan bagi pesantren modern ya seperti kita. Kalau untuk pesantren salaf atau yang tradisional, mereka terkenalnya lebih kuat di ilmu alat atau ilmu bahasanya, nahwu sorofnya. Tapi untuk prakteknya mereka masih kurang. Kita praktek oke, teorinya kurang. Tapi kita bisa imbangi lah ya, belajar sedikit-sedikit apa. Karena memang proses belajar itu memang bahasa lebih baik kita praktek dulu, teorinya kita perbaiki perlahan-lahan. Itu saya sangat setuju. Meskipun kita udah merasa lancar ya di pondok pesantren, tapi kita harus tahu bahwa itu masih dasar. Sebelum kita keluar pondok pesantren, kita merasa kita udah selesai nahwu wadih, kita udah ngomong bahasa Arabnya lancar. Tapi setelah kita sampai di negara Arab itu sendiri, kita akan baru nyadar, oh ternyata bahasa Arab kita selama ini tuh belum ada apa-apanya ya. Bahasa Arab kita selama ini tuh ternyata masih letterlock banget dengan bahasa Indonesia yang diterjemahkan gitu. Nah, setelah kita ke negara Arab yang notabene bahasa ibu mereka, kita baru tahu, oh ternyata bahasa kita selama ini tuh salah. Oh ternyata kurang tepat. Oh ternyata harusnya seperti ini, seperti ini. Jadi kita akan belajar lebih banyak gitu. Itulah poin plusnya kenapa kita belajar di luar negeri. Biar kita langsung tahu aplikasinya seperti apa dan yang benar tuh seperti apa gitu. Karena kalau kita hanya mempelajari yang ada di Indonesia, kita hanya punya pengetahuan atau kebenaran dari satu sisi, tapi kita belum tahu dari sisi yang lain. Nah, salah satu manfaat kita belajar di luar negeri adalah untuk membuka mindset kita, memperluas mindset kita, gitu. Terus kalau benefit lain dari seorang santri adalah sudah terbiasa untuk hidup mandiri. Karena di luar negeri pastinya kita tanpa orang tua, tanpa saudara, kita hanya mengandalkan diri sendiri. Kita nggak akan bisa bergantung dengan orang lain. Dan di pondok kita udah terbiasa apa-apa sendiri, kita sudah terbiasa mengatasi masalah sendiri, meskipun masih dekat dengan orang tua ya. Nah, kalau sudah di luar negeri, kita udah jauh dari orang tua. Kita nggak bisa sepenuhnya mengandalkan mereka. Kita benar-benar berdiri sendiri. Nah, di luar negeri lah kita lebih belajar untuk menjadi lebih dewasa, gitu. Karena kalau di pondok, kita belajar mandiri, tapi kita masih berada dalam zona nyaman, ya kan? Sedangkan kalau kita sudah di luar negeri, kita sudah menghadapi realita kehidupan 50%-nya lah ya gitu. Saya bisa katakan demikian karena nanti setelah kalian lulus kuliah, kalian akan benar-benar menghadapi realita kehidupan 100% itu seperti apa. Itu bedanya. Nah, di pondok juga kita udah dilatih dengan multi skill, kita punya banyak keterampilan. Sedangkan yang di luar pesantren ada juga yang belajar multi skill, tapi itu sesuai background masing-masing, sesuai kemampuan, orangnya mau apa enggak, dia mau kursus ini itu apa enggak gitu. Sedangkan kita di pondok udah dikasih semuanya. Di pondok pesantren kita juga sudah terbiasa berbaur dengan berbagai karakter orang-orang dari seluruh Indonesia. Saya bisa katakan kalau kita sudah mengenal orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia, kita bisa mudah beradaptasi dengan orang-orang di luar negeri. Insya Allah. Kenapa? Karena orang-orang di berbagai belahan dunia pasti karakternya nggak akan jauh beda. Jadi misalnya kalian
ke Arab atau ke Turki itu 11-12 lah ya, bisa kita katakan wataknya hampir sama. Mereka yang kalian dengar mungkin orangnya keras ya. Kerasnya itu bukan keras apa ya kayak preman gitu, enggak juga. Maksudnya tuh mereka tuh tegas, mereka itu apa ya, orangnya tuh enggak menye-menye. Apa ya maksudnya? Mereka tuh ini ngomongnya kenceng ya, dibandingkan orang Asia gitu ya. Kita yang lemah lembut, kalem gitu. Mereka nggak pemalu, mereka itu apa adanya, ceplas-ceplos. Jadi anggap aja kita sedang bermuamalah dengan orang Madura misalnya, atau sedang bermuamalah dengan orang-orang dari Indonesia Timur. Nah, itu kan karakternya hampir mirip. Seakan-akan seperti itu. Jadi ketika kita di sini, kita nggak akan kaget. Beda lagi dengan anak yang di luar pesantren, yang lingkungannya hanya sekitar situ-situ aja. Itu salah satu benefit atau peluang kita sebagai lulusan pesantren. Terus tantangannya sebagai seorang santri itu apa? Beberapa challenge yang dihadapi oleh santri untuk kuliah di luar negeri itu biasanya dari adaptasi tetap ya. Itu bukan hal yang mudah. Dimanapun tempatnya, meskipun kita udah mempelajari banyak hal tentang negara yang akan kita tuju, atau kita udah mempelajari bahasanya, tetap ketika kita sampai, kita akan mengalami culture shock. Kita tetap kaget gitu. Karena banyak hal yang belum kita lihat sebelumnya di Indonesia akan kita lihat di luar negeri, di negara yang kita tuju. Apalagi bagi anak-anak pesantren salaf biasanya yang bahasanya kurang aktif, di sini kurang bisa survive. Kurang bisa survive-nya gimana? Karena merasa bahasanya kurang, jadinya pemalu, jadinya kurang bermuamalah dengan pribumi, akhirnya kurang berkembang, atau bisa jadi ditipu. Nah, jadi bahasa itu sangat penting ya. Sebelum kalian ke luar negeri, kemanapun, kuncinya itu adalah bahasa dulu. Yang penting kalian udah ada modal dasar. Bahasa kalian sudah dikuatkan. Oke, kalau kalian belum punya modal bahasa, itu bunuh diri namanya. Oke. Kemudian beberapa santri ada yang merasa ilmuku udah tinggi di sini, aku udah selesai alfiah, aku udah selesai kitab-kitab tebel-tebel. Jadi buat apa aku kuliah di luar negeri? Dia punya mindset seperti itu. Padahal dia kuliah ke luar negeri mungkin karena disuruh orang tua atau yang lainnya. Nah, ini mindset yang berbahaya. Karena orang yang mau belajar tapi gelasnya nggak dikosongin, ya tumpah-tumpah nggak akan masuk gitu. Itu salah satu hal yang perlu kita tanamkan sejak sekarang ya. Belajar itu harus tawadhu, harus mengosongkan gelas kita dulu. Jadi kalau kita di sini punya mindset seperti itu, kita nggak akan mau berkembang. Kita di sini akan stuck di situ-situ aja. Oke. Saya rasa tantangannya akan bisa kita lihat lebih real ketika kita sudah sampai di sini. Nah, ketika kita sudah sampai di sini, apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi hal-hal yang baru bagi kita itu? Kita butuh teman, kita butuh komunitas, kita butuh pembimbing. Jangan jalan sendirian ya, sebagai orang baru di luar. Kita tuh seperti bayi. Jadi kita mempelajari banyak hal, kita menyerap segala hal yang kita lihat, yang kita dengar, kita saring, jangan semuanya diambil, yang baik diambil, yang jelek dibuang pastinya ya.
Oke, untuk beberapa negara atau universitas yang ramah untuk para santri, teman-teman bisa memilih negara sesuai dengan yang teman-teman udah incer, atau kalian lihat jurusan kalian juga ya, seperti yang tadi dikatakan narasumber pertama kita. Kalian harus tahu jurusan yang kalian inginkan itu apa. Mulai dari sekarang kalian harus tahu. Setelah itu tentukan negara atau univ terbaik yang sesuai dengan jurusan yang kalian inginkan itu. Nah, kalau kalian ingin melanjutkan di jurusan agama atau ingin negara yang ramah untuk muslimah, yang hijab friendly, kalian bisa ke negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Maghrib, Maroko. Kalau Sudan, I will say no. Karena sekarang lagi konflik ya, Sudan. Yaman juga kurang safe buat perempuan ya menurut saya. Tapi tetap ada sih yang ke sana. Tapi kalau laki-laki, ahlan. Kalau buat perempuan, I think I will say no. Untuk yang mau deket, nggak mau jauh dari Indonesia, bisa ke Malaysia, Brunei, itu juga sangat friendly ke kita. Ke Turki juga friendly, tapi yang saya dengar ya, di Turki itu negaranya sekuler ya katanya. Maaf ya, saya kurang tahu. Itu yang saya dengar. Sebab saya dulu pikir tadi. Jadi kalian kurang merasakan feel negara Islamnya gitu. Tapi kalau muslimah friendly-nya insya Allah friendly gitu. Kalau untuk ke Eropa, mereka welcome untuk muslimah, tapi tidak untuk yang bercadar. Kalau hanya berhijab, it's okay. Kalau kalian mau ke China, mereka welcome untuk muslimah, tapi yang tidak berhijab. So, I will say no, maybe. Tapi kalau kalian mau buat cowok-cowok yang mau jurusan IT atau sains yang ke Cina, itu bagus. Ke negara-negara barat, itu mereka insya Allah welcoming. Tapi ya pasti ada challenge lebih daripada yang di Timur Tengah gitu. Yang mana di barat itu kalian akan menjadi minoritas. Sedangkan di Timur Tengah kalian bersama dengan mayoritas gitu. Itu beberapa negara yang ramah dan tidak ramah santri gitu. Oke, sekarang persiapan kalian untuk kuliah di luar negeri. Apa sih yang harus kita persiapkan? Yang pertama, paling pertama adalah siapkan niat yang benar. Karena niat itulah yang akan menjaga kita selama di luar negeri. Kalian mau ke luar negeri itu buat apa? Mau ngapain? Kalian harus tahu. Tanamkan satu alasan yang kuat kenapa kalian mau kuliah di luar negeri, kenapa kalian mau bertahan di mau memilih jurusan itu, dan alasan yang akan membuat kalian tidak akan goyah dengan semua cobaan yang akan kalian hadapi di luar negeri. Kalian harus punya satu alasan itu ya, minimal satu. Jadi itu harus kita bawa dari awal sampai akhir. Biar kalian be strong gitu selama di luar. Kalian nggak akan terbawa arus, kalian nggak akan terombang-ambing dengan satu alasan kuat itu. Karena banyak sekali yang awalnya berangkat itu menggebu-gebu. Aku mau belajar. Aku keluar negeri, niatnya mau belajar pokoknya. Itu niat awalnya, pure, murni buat belajar aja. Tapi setelah sampai di sini, setelah sampai di luar, melihat indahnya dunia luar, dia merasakan kebebasan, banyak yang lupa dengan tujuan awalnya. Jadi satu niat itu harus kalian pegang, satu alasan kuat itu nggak boleh kalian
lepas. Itu yang paling utama ya. Terus kemudian persiapan keduanya pastinya bahasa ya. Pelajari secara aktif dan pasif, dua-duanya. Itu nggak boleh salah satunya aja, harus dua-duanya. Jadi harus kalian sering-sering berlatih ngobrol atau nonton video orang-orang luar, membiasakan telinga kita mendengar bahasa negara yang kita tuju. Jadi kita mulai nyicil bahasa dialek atau bahasa yang digunakan di negara yang kita tuju. Misalnya kalian mau ke Mesir, berarti kalian mulai dengerin lagu-lagu Mesir, dengerin film atau video-video yang menggunakan bahasa Mesir. Kenapa saya bilang bahasa Mesir? Karena bahasa Mesir dan bahasa Fusha itu cukup cukup berbeda ya. Kita butuh struggling dikit. Tapi kalau kita udah menguasai Nahwu, insya Allah kita bisa mudah memahami bahasa Mesir. Dan biasanya kalau kalian ke Timur Tengah ya, setiap negara yang kalian tuju itu punya dialek masing-masing. Jadi bahasa Fusha kalian itu nggak akan kepakainya kapan? Ketika kalian baca kitab sama berhadapan sama dosen. Kadang dosen pun pakai bahasa dialek. Nah, jadi kalian harus mulai nyicil dari sekarang. Nyicil bahasa negara yang kalian tuju. Kalian mau ke Tunis, kalian mau ke Maghrib, kalian mau ke Mesir, cicil bahasa dialeknya mulai dari sekarang sambil mendalami fushanya juga. Fusha itu bisa kita lepas ya pastinya. Terus persiapkan nilai bagus kalian dari sekarang sejak awal dan pertahankan. Kenapa? Nilai yang kalian bawa dari Ma'had itu bisa kalian jadikan modal untuk apply beasiswa di negara yang kalian tuju. Misalnya di Mesir ini ya, ada beberapa lembaga yang menerima beasiswa dari nilai Ma'hadnya, dari nilai SMA-nya itu berapa. Ada yang menerima nilai bagusnya itu ketika udah 1 tahun kuliah gitu. Jadi dengan modal nilai bagus dari Indonesia, kalian udah punya poin plus untuk mendapatkan beasiswa lebih cepat daripada yang harus nunggu 1 tahun kuliah dulu. Karena di sini kalian kan harus ikut kelas bahasa juga ya, sama seperti di Turki. Tapi kelas bahasanya bisa di Mesir, bisa di Indonesia kalau sekarang. Kemudian kalian harus mulai buat grup atau komunitas yang sesuai dan sejalan dengan tujuan kalian sekarang. Kalian yang mau ke Turki, kalian yang mau ke Mesir, kalian yang mau ke Maroko, kalian cari teman-teman yang punya minat yang sama, tujuan yang sama, mindset yang sama. Kalian berbagi informasi di situ. Kalian saling menguatkan, saling memotivasi dari sekarang ya. Dari sekarang. Pokoknya kalian harus kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Kalian harus selalu update terbaru. Mungkin ada persyaratan terbaru, mungkin ada hal-hal yang di beberapa tahun yang lalu sedemikian, sekarang demikian. Itu bisa jadi ada perubahan. Jadi punya komunitas yang saling mendukung, grup itu penting ya. Kalian harus stay with positive people. Kalian harus benar-benar menanamkan mindset lingkungan itu penting. Kalian di awal misalnya masih pure, masih dari baru lulus pondok gitu. Terus langsung keluar. Awalnya masih semangat untuk belajar aja. Tapi setelah di sini, kalian kalau dapat lingkungan yang buruk, kalian bisa melenceng dari tujuan awal. Nah, di Indonesia juga gitu. Kalian sekarang pengabdian. Keinginannya masih menggebu-gebu. Tapi nanti setelah selesai atau selama masa pengabdian, ternyata kalian nggak menjaga lingkungan kalian dengan baik, kalian nggak bertemu dengan orang-orang yang satu paham, bisa jadi niat kalian udah berubah. Udahlah, nggak usah deh kuliah ke luar negeri. Udahlah, di sini aja.
atau gini aja nggak apa-apa. Nah, mindset kalian bisa berubah karena lingkungan. Jadi kalian harus benar-benar pilih teman yang baik, yang bisa mendukung tujuan kalian, dan pertahankan orang-orang seperti itu. Kalian harus punya mindset yang positif terus, semangat, pantang menyerah. Kalau kalian punya mental cengeng, kalian merasa apa ya, mentalnya lemah, saya akan bilang mungkin kalian bisa mundur dari sekarang untuk kuliah di luar negeri atau rubah mental kalian dari sekarang. Kenapa? Karena hidup di luar negeri pastinya tidak akan senyaman kita di negara sendiri. Meskipun ada plus minusnya ya kalau kita kuliah di luar negeri. Jadi untuk merantau atau belajar di luar negeri, kita tertuntut untuk menjadi orang yang bermental baja, harus strong. Apalagi kalian di Mesir ini, kalian nggak bisa jadi wanita yang pemalu, lemah lembut, yang takut, serba takut, nggak bisa. Apalagi di sini perempuan-perempuannya juga berani, strong. Kita tertuntut untuk menjadi demikian juga. Gitu. Kalau kita tetap berjiwa penakut seperti di Indonesia, kita di sini akan tertindas gitu. Jadi itu yang saya tekankan dari sekarang, kita harus bermental kuat untuk bisa survive di luar negeri ini. Terus pantau terus ya website negara-negara yang kalian tuju, atau yang mau ke sini kalian bisa pantau website Kemenak atau tis.kemenak.co.id. Nah, di situ akan ada informasi terbaru, tes Kemenaknya kapan, apa aja, di mana tesnya, berkas-berkas yang dibutuhkan, tanggal-tanggal pengumuman. Nah, di situ itu semuanya ada. Kalian harus pantau terus website itu. Untuk secara administrasi, yang paling utama ijazah kita ya. Ijazah kita tuh tidak lebih dari 3 tahun. Itu kalian masih bisa apply untuk ke sini, ke Azhar. Kalau ke yang lain saya kurang tahu ya. Kurang lebih sama. Biasanya seperti itu. Nah, jadi kalau kalian ada yang udah lulus 2 tahun yang lalu, kalian baru mau kuliah, jadi masih belum terlambat, kalian masih bisa mendaftar. Untuk yang 3 tahun, berarti itu kesempatan terakhir kalian. Jadi kalau kalian punya 3 kali kesempatan untuk ikut tes, ikuti semuanya. Misalnya tahun ini ikut tes dan gagal, dan kalian masih punya semangat yang membara, ikut lagi tahun depan. Kalau ternyata masih gagal lagi, ikut lagi tahun depan, nggak apa-apa. Di sini akan ada banyak sekali orang yang bernasib sama dengan kalian. Jadi semua mahasiswa dengan latar belakang yang beda-beda semuanya ada. Misalnya, ya misalnya saya sendiri sih ya. Saya kesini sebenarnya telat. Saya seharusnya lulus tahun 2012 kalau di SMA luar ya. Karena masuk ke Al-Iman harus ke kelas tajribi atau taksifi dulu, akhirnya mengulang, kemudian ngabdi, akhirnya lulus tahun 2015. Saya udah mundur 3 tahun. Terus ngabdi 1 tahun. Habis itu ke sini kelas bahasa 1 tahun. Habis itu baru ke sini. Jadi di sini saya 94, teman-teman saya kelahiran 97, 98, 99, and it's okay. Jadi itu nggak menjadi penghalang ya. Intinya yang mau saya sampaikan, semua background di sini ada. Kalian nggak akan pernah merasa sendirian menghadapi masalah kalian masing-masing. Kalian akan punya orang yang memiliki latar belakang yang sama dengan kalian. Jadi jangan sedih, tetap semangat ya. Dan untuk ini pemilihan mediator,
kalian kalau mau ke luar negeri biasanya itu akan butuh mediator atau orang yang mengurus pemberkasan, semua tentang keberangkatan kalian ke sini. Jadi nggak bisa tiba-tiba ujug-ujug tes Kemenak lulus, habis itu berangkat ke sini. Itu sangat jarang. Karena yang demikian itu hanya yang diurus oleh IAAI atau Persatuan Alumni Azhar Indonesia, dan mereka hanya menerima beberapa orang untuk diuruskan. Sedangkan sisanya mereka harus ngurus sendiri. Misalnya yang ke Mesir ini ya, saya jelasinnya yang saya tahu. Beasiswa dari Kemenak itu diberikan kepada 20 peraih nilai tertinggi di tes Kemenak. Sedangkan yang ikut tes ribuan. Jadi dari ribuan diambil 20 anak yang menerima beasiswa Kemenak. Beasiswanya itu dari biaya keberangkatan, sampai sini juga dapat asrama bulanan, biaya kuliah, semuanya gratis. Nah, sisanya kita berangkat secara mandiri. Nah, secara mandiri itu kita biasanya butuh mediator. Mediator itu yang menguruskan semua dokumen-dokumen kita, mereka yang menerjemahkan ke bahasa Arab, mereka yang apply dokumen kita ke Mesir, mengajukan visa, tiket, dan penjemputan di sini. Ada beberapa mediator yang sampai Mesir, habis itu udah dilepas. Ada beberapa mediator yang memberikan fasilitas lebih. Sampai sini masih diurusin, diberikan keluarga sesama mediator, dicarikan rumah, diberikan komunitas, dan masih ada kayak dares di mediator tersebut gitu. Jadi kalian harus pilih-pilih ya mediatornya. Yang pasti yang amanah, bukan hanya sekedar soal biaya saja, tapi yang paling penting adalah amanahnya. Jadi kalian harus lihat review dari beberapa orang, kalian harus tanya kalau bisa dengan beberapa orang yang sudah ke sini, mereka akan merekomendasikan mediator apa. Mereka dulu pakai mediator apa dan bagaimana reviewnya. Apakah mereka akan menyarankan menggunakan mediator itu lagi atau enggak. Dan kalian harus tanya beberapa orang. Itu saran saya. Jadi mencari mediator dan penerjemah harus yang amanah. Cari orang yang amanah sekarang susah. Oke. Baik, Ustazah. Maaf, Ustazah, waktunya habis. Oh, habis ya? Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak ya Ustazah atas telah memberi kami sedikit pengalaman dari antum. Ya. Sama-sama. Baik teman-teman, ternyata apa yang udah dibagiin Ustazah Ima nggak kalah seru ya dari apa yang udah dibagiin sama Kak Zulfikar. Langsung aja abis ini kita lihat tayangan tentang Mesir ya.
Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke sesi diskusi ya. Baik yang ingin bertanya, 3 orang penanya pertama ya bisa ditujukan kepada Kak Zulfikar atau kepada Ustazah Imah. Baik, ada yang ingin bertanya, teman-teman? Ya, kepada Saudari Hara Barbara, disilakan. Saya ingin nanya kepada Kak Izul. Ya, perkenalan dulu Kak Hara, dan dari mana pondoknya? Nama saya Hara Barbara Intia, dari Pondok Pesantren Aliman Putri. Ya Kak Izul, kan biasanya nih kalau dari lulusan pondok-pondok kayak gitu kan kita ditujuinnya buat ngambil yang kayak agama-agama gitu ya. Nah, kalau Kak Izul ini kan jurusannya nggak bahas tentang agama-agama. Ada nggak sih kayak gimana caranya Kak Izul buat ngeyakinin ke orang tuanya nih, ada tutor atau trik khusus nggak buat Kak Izul yang bisa di-share ke kita-kita? Ya. Mau Makasih. menjawab ya, Kak Hara. Eh, Sebenarnya apa ya, trik khusus sih tidak ada. Kembali ke passion gitu. Dulu ketika aku berdiskusi dengan orang tua udah melihat potensiku di bidang media, di bidang desain, editing, fotografer, videografer. Nah, dari situ tuh sebenarnya pun eh, jujur ya, aku dulu tuh orangnya kayak nothing tulus gitu. Ya udahlah, aku mau kuliah apa aja kalau emang mau masuk kalau emang mau masuk yang usuludin gitu, tentang agama itu aku juga nggak masalah, ya udah gitu. Tapi ketika itu tanpa aku tanpa begging, tanpa aku begging itu apa ya bahasa Indonesia? Memohon gitu. Tanpa aku memohon ke orang tua pun, dari orang tua juga ya udah, karena orang tuaku suportif banget ya, kayak keren lah gitu. Jadi dari orang tua itu kayak ya udah nggak apa-apa, kamu ambil ambil itu aja yang sesuai passionmu gitu. Toh kamu juga nanti yang bakal ngejalanin gitu. Akhirnya dengan diriku yang yakin terhadap passionku dan dukungan dari orang tua, alhamdulillah orang tua nggak ya yang nggak memaksa harus kamu lulusan pesantren, kamu harus pergi ke Mesir, kamu harus pergi ke Maroko, kamu harus pergi ke Yaman, kamu harus pergi ke tempat-tempat yang di situ harus menuntut studi Islam. Alhamdulillahnya enggak gitu. Kebetulan di Turki ini jurusannya juga variatif, teman-teman. Jadi bahkan di sini aja eh, teknik teknologinya atau ya jurusan teknik teknologinya itu di sini bagus banget. Itu satu, habis itu dua, kedokteran itu juga bagus banget di sini. Jadi alhamdulillahnya aku nggak perlu yang memohon kayak "Hah, aku harus kuliah ini gini 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 gini." Bahkan dari orang tuanya, ketika orang tua itu melihat celah passion atau kayak kecenderungan kita terhadap suatu hal, pasti orang tua support kok. Insya Allah. Seperti itu, Kak Hara Barbara Intia. Apakah sudah eh, jelas? Sudah Kak Izul. Oke, Terima kasih. sama-sama. Baik, terima kasih Kak Zulfikar atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari username Sudarman ya Kak. Ya, jika ingin kuliah di luar negeri jurusan IT, itu sebaiknya ambil di universitas yang mana Kak? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Mohon maaf, ini pertanyaannya ditujukan ke Ustadz Izul atau ke saya? Ke sudah. Maaf pertanyaannya, saya ulangi seperti ini.
jika ingin bekerja yang jurusannya IT. Ustadz, terima kasih. Saya apa Ustazah Ima ya? Ke tujuan pertanyaannya. Ke Ustadz Izul, soalnya Hmm. pertanyaannya ketika materi antum. Oke, oke. Kalau untuk jurusan IT sebenarnya di sini flashback dulu ya ke ke jurusan perkuliahannya. Di sini alhamdulillahnya jurusan IT itu bagus-bagus banget. Satu, mereka suka ngadain kalau di Turki itu ada namanya Teknofest atau teknik teknologi festival gitu. Jadi dari teman-teman yang jago IT, habis itu teknik permesinan, habis itu kalau teman-teman tahu tuh kayak biasanya buat drone, nah itu dikumpulin di satu titik di Teknofest. Nah, outputnya kemana? Dari teman-teman yang teknik atau kalau emang menempuh studi di Turki, lulusnya itu output apa tempat tempat-tempat atau kayak lowongan-lowongan dari Eropa itu banyak teman-teman. Soalnya pendidikan Turki sendiri dia mengacu akreditasi Eropa. Nah, ketika convert contoh kayak nilai kalian bagus di Turki tentang IT, biasanya tembusan kerjanya itu ke Eropa, entah ke Swiss, entah ke Jerman, entah ke Belanda, entah ke Belgia, gitu, Spanyol banyak dan lain sebagainya baik banget. Bahkan dari teman-teman yang udah lulus, yang dari jurusan-jurusan teknik itu ya, yang dari jurusan-jurusan teknik itu kayak dia ada apa ya, ada salah satu platform magang. Nah, di situ dia bisa pilih mau Eropa, mau Jerman, Swiss dan lain sebagainya. Bahkan teman-teman Indo pun ada yang udah mendapatkan gitu. Ada yang udah dapat di Swiss, ada yang dapat di Jerman, ada yang udah dapat di Belgia. Nah, dari situ, dari masa percobaan, biasanya magang itu 1 tahun ya. Dari masa percobaan magang 1 tahun itu bakal kelihatan kayak bakal diambil sama perusahaan-perusahaan. Nah, gitu. Jadi kalau kalau emang IT bagus banget, aku ngerekomendasiin di Jerman. Tapi ya kalau emang dari Turki ada step-step dulu yang harus ditempuh. Gitu. Apakah sudah menjawab? Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Kurang lebih jelas ya. Oke, aku jawab dulu apa punya Mas Sudarman ini ya, sedikit lagi. Ya, jawab aja nggak apa Ustadz. Oke, tambahan Afan juga Bang Izul kalau di luar negeri kira-kira ada kuliah yang swasta, maksudnya dalam artian kerja sambil kuliah. Gini teman-teman, sebenarnya ada yang kerja sambil kuliah, tapi satu biasanya di sini kan ada apa ya, ada KTP KTP mahasiswa gitu. Nah, bisa kerja tapi sambil diam-diam. Kalau di Turki ya, kalau di Western mungkin beda lagi gitu di Europe. Nah, kalau kalau di sini jadi ketika kartu KTP pelajar itu disalahgunakan, contoh kita apply-nya jadi student, tapi di situ kita kerja apa jadi part time gitu. Kalau emang bejo-bejoan teman-teman, kalau emang bosnya baik, biasanya kita disembunyiin. Jadi kayak ya udah ini dulu, kamu di sini dulu biar nggak ini ntar kalau inspeksinya udah lewat kamu keluar lagi. Nah, kayak gitu. Sebenarnya ada apa enggak ada gitu. Part time. Bahkan aku pun juga beberapa kali sempat cuci piring pernah jadi apa? Jadi tukang cuci piring di resto pernah. Habis itu eh, apa kayak musim panas ini kan, musim panas kan udah selesai. Itu sambil apa namanya? Bersih-bersih hotel gitu. Jadi tukang bersih-bersih di hotel gitu juga pernah. Habis itu pernah juga di apa namanya agensi desain gitu juga pernah.
kayak macam-macam gitu. Nah, biasanya orang-orang itu ngambil kerjanya pas musim panas. Soalnya apa? Soalnya udah nggak masuk kelas. Nah, karena di sini absen itu sangat ketat teman-teman. Jadi kalau udah 4 kali nggak masuk atau 3 kali nggak masuk kelas, udah nggak bisa ikut ujian. Jadi nol gitu. Kayak gitu. Apakah sudah menjawab, Mas Sudarman? Belum dijawab, Ustaz. Ya, bagaimana Mas Sudarman? Apakah sudah jelas? Oh ya, baik. Terima kasih, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya ditujukan dari username Ahmad AG kepada Ustazah Ima Makfirah. Bunyi pertanyaannya, Afwan Ustazah, izin bertanya, apakah kita bisa belajar di univ luar negeri berbasis Islam, namun bahasa yang dikuasai hanya bahasa Inggris? Terima kasih Ustazah, mohon jawabannya. Kalau untuk universitas Islam yang menggunakan bahasa Inggris, saya rasa nggak terlalu banyak pilihan ya. Tapi yang paling bisa dipilih itu di Maroko, karena mereka dekat dengan Spanyol, dengan Eropa ya. Bahasa di sana mereka trilingual, mereka pakai bahasa Arab Maroko, bahasa Prancis, dan bahasa Inggris. Jadi kemungkinan untuk menggunakan bahasa Inggrisnya lebih banyak. Kalau di negara Timur Tengah yang lain itu kurang. Kebanyakan orang Arab itu ini ya susah berbahasa Inggris. Jadi saya bisa mengatakan orang Indonesia itu lebih fleksibel, lebih bisa bahasa Inggris daripada orang-orang Arab gitu. Jadi kalau mau bisa apply di negara-negara Eropa ya dengan jurusan yang Islami, meskipun universitasnya bukan universitas Islam. Tapi poin plus minusnya di sana, antum mempelajari Islam tapi bukan pure secara dari worldview Islamiknya. Berarti ada worldview dari Baratnya juga gitu. Jadi ada pandangan Islam dari Barat. Kalau kalian belajar Islam di negara Timur Tengah, itu kalian benar-benar pure Islam yang sesuai dengan fikih, sesuai dengan syariat kita, dan hanya dari pandangan kita aja, atau ada juga di Azhar juga diajarkan pandangan orang-orang Barat juga. Tapi kalau di Barat mungkin prosentase pandangan dari Baratnya lebih banyak gitu. Dan pastinya di sana pakai berbahasa Inggris dan tetap bisa belajar tentang Islam juga. Jadi tergantung kalian mau mendapatkan persentase keilmuan keislamannya lebih banyaknya berapa persen dari sisi mana. Kalau kalian mau pure pelajaran Islami, ya lebih baik ke Timur Tengah dan sedikit demi sedikit menguasai bahasa Arab. Kalau belajar agama, kuncinya memang di bahasa Arab. Tapi kalau kalian mau meluaskan pandangan, teman-teman bisa apply di negara-negara Barat. Di situ kalian bisa dapat 2 insight gitu, Islamic view dan dari pandangan orang Barat juga. Itu yang bisa saya katakan. Terjawab atau belum ya? Baik Ustazah, tidak ada jawaban. Saya rasa cukup jawabannya. Terima kasih Ustazah Ima dan Ustadz Zulfikar atas jawaban yang telah diberikan ya. Baik teman-teman, acara kita selanjutnya yaitu perfotoan ya. Dimohon pada sesi kali ini untuk open cam. Buka kamera ya teman-teman. Ayaknya. Teman-teman yang belum buka kameranya bisa di open dulu ya videonya. Yang di bawah itu di sebelah audio ada tanda video, bisa dibuka. Kita mau ambil dokumentasi dulu.
sampaikan. Ya, sepertinya udah siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, beri senyum terbaiknya. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Silahkan, Arif ditutup. Ya, baik teman-teman. Apa mau foto lagi? Enggak cukup ya. Jadi langsung aja. Dirasa acara hari ini cukup. Ya, kami ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Ustazah Imam Makfirah dan Ustadz Zulfikar karena telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada EduTalk Team ya dan teman-teman sekalian. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahil hidayah wa taufiq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya, jangan lupa di EduTalk seri kedua besok ya, teman-teman. Tepat waktu ya. Oke. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.